Itu putranya umur 8 tahun hatam Al-Quran 30 juz. Sehingga orang-orang itu mengatakan, termasuk Kiai Ubaidillah, Kiai pamannya itu mengatakan, kalau dulu kita mendengar Imam Asy-Syafi'i beliau menghafal Quran di bawah umur 8 tahun, 6 tahun atau mungkin lebih sedikit 7 tahun atau berapa, itu bukan hal yang mustahil kata beliau, karena zaman ini juga ada orang-orang itu yang kemudian dimudahkan oleh Allah sampai seperti itu. Delapan tahun hatam Al-Quran dengan hafalan 30 juz. Sebagai bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran. Walaqad yassarna dzikra fahal min mudzakir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang telah menurunkan Al-Quran dan aku juga yang menjaga Al-Quran. Di antara cara penjagaan Allah SWT, Allah memudahkan umat ini untuk menghafal Al-Quran. Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran dari dulu sampai sekarang, dan akan terus seperti itu ketika umat ini mereka memperhatikan agamanya. Al-maqalatus salisatu, pembahasan yang ketiga. Qala berkata Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar, khalifah Islam yang kedua. Dan dua orang sahabat yang mulia ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ini kedua-duanya disebut sebagai Syaikhaini ini dua orang tua yang utama. Syaikhaini, dua orang tua yang utama dari kalangan sahabat. Itu maksudnya Syaikhaini itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau di kalangan muhaddisin, Syaikhaini ini maksudnya rawahu Syaikhaini. Kalau kita membaca dalam riwayat, maksudnya itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dari kalangan sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, man kasura dhahkahu qallat haibatahu. Man barang siapa, man utai sapane wong iku kasura akeh apa dhahkuhu guyune man, qalat mongko setitik apa haibatuhu kehebatane man. Palayahabuhu mongko ora nganggep hebat ing man sinten annasu manungsa. Wala yu'azzimunahu lan ora ngagungake sapa sinnasu ing man. An Abi Dzar terangkan sang Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, kala ngendika sinten Abu Dzar, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasratad dhahaki, iyyaka wa kasratad dhahiki, wa iyyaka wa diyasira wa kasratad dhahaki lan akeh guyu. Fa innahu mongko satamane kasratad dhahak iku yamitu yumayitu iku yumayitu mati ake apa kasratud dhahak alqalba ing ati, wa yazhabu lan ngilangake apa kasratud dhahak binuril wajhi kelawan cahayane wajah. Ini perkataannya Sayyidina Umar. Siapa yang banyak tertawanya, maka sedikit haibahnya. Maksudnya haibah ini dikeli gagahnya atau apalah, haibah kegagahan. Orang tidak menganggap dia ini haibah atau tidak terlalu memuliakan dia. Baginda Nabi beliau bersabda dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, iyyaka wa kasratud dhahak,
Takutlah kamu dengan banyaknya tertawa. Sesungguhnya banyaknya tertawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Berarti kon merengut terus namanya botan ya. Ini namanya salah paham nih. Bukan maksudnya seperti itu. Ini maksudnya ini kalau berlebih-lebihan. Karena dalam riwayat baginda Nabi pun beliau kadang bercanda dengan para sahabat. Ketika beliau menerangkan mengenai orang yang bertaubat, beliau baginda Nabi mengatakan Allah lebih senang, lebih suka kepada orang yang bertaubat melebihi seseorang yang dia ini berjalan di padang pasir dengan tunggangannya, unta yang ditunggangnya. Ketika dia berjalan dengan unta yang ditunggang itu, makanannya, bekal-bekalnya, termasuk juga minumnya ada di punggung untanya itu. Maka dia karena keletihan dia turun untuk istirahat. Dia mau istirahat. Ketika dia turun istirahat itu untanya itu melayu, lari meninggalkan dia. Membawa bekal-bekalnya. Padahal di padang pasir ini kan seperti di tengah laut begitu. Tidak ada ujungnya, ya ada ujungnya, maksudnya ini luas. Mau ke sana sini itu jauh. Dan bekalnya itu ada di untanya, dikejar untanya ini sampai dia keletihan. Untanya itu tidak ketemu. Akhirnya dia dengan rasa putus asa dan sebagainya, terus campur aduk pikirannya ini dengan badan yang letih, kehausan, kelaparan, istirahat di bawah pohon. Sudah seperti orang wes ngenteni takdir gitu. Dan tiba-tiba untanya itu balik ada di hadapan dia. Maka dia bangun megang untanya, saking senangnya itu dia mengatakan dengan ucapan yang terbalik karena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ana Rabbi wallahu abdi, katanya begitu.